Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Mulya Lubis beserta tim Dewan Kemakmuran Masjid, Yayasan, Sekretaris, Bendahara Dewan Kemakmuran Masjid, dan segenap pengurus yang malam hari ini bersama-sama kita. Imam kita Bapak Haji Sudirman, yang terhormat Bapak Haji Bastian yang tadi menyampaikan informasi kepada kita. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kehadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Insyaallah begitu senantiasa kita membaca salawat, maknanya adalah komitmen. Maknanya adalah pengakuan akan kerasulannya, maknanya adalah kesiapan kita untuk melanjutkan misi dan perjuangannya. Selanjutnya, malam hari ini kita berada di pertengahan bulan Ramadan. Seperti tadi juga yang sudah dibacakan oleh Pak Imam kita, Pak Haji Sudirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pertengahan Ramadan itu salah satu harinya identik dengan hari nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Apa hal yang perlu kita ingat dalam kaitan dengan turunnya Al-Quran, eksistensi Al-Quran, dan fungsi Al-Quran untuk kita sebagai seorang muslim? Pasti kita ingat Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar dari seluruh nabi dan rasul. Benar kata ulama bahwa mukjizat Nabi Musa adalah bisa membelah laut menjadi daratan. Mukjizat Nabi Ibrahim, beliau tidak mempan untuk dibakar oleh api. Mukjizat Nabi Isa, beliau ahli dalam kaitan dengan penyembuhan. Bahkan diceritakan, dikisahkan, ada cerita beliau bisa menghidupkan orang yang meninggal. Tapi semua mukjizat-mukjizat itu hakikatnya hanya ada ketika beliau hidup dan hanya ada ketika beliau memang masih berada di dunia. Keistimewaan Al-Quran adalah 15 abad yang lalu, 14 abad yang lalu Nabi kita sudah tidak ada. Tapi umatnya seperti kita masih bisa mewarisi mukjizat itu, masih bisa memanfaatkan mukjizat itu, dan masih bisa untuk menelaah mukjizat itu, yaitu Al-Quran. Maka luar biasa. Kita sebagai umat Muhammad ini luar biasa. Umat-umat yang dahulu menikmati mukjizat Nabi dan Rasulnya ketika beliau masih hidup, tetapi kita umat Muhammad diberikan keistimewaan. Beliau meninggal sekian abad yang lalu, kita yang berada di sini jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, tetapi kita insya Allah bisa untuk senantiasa menyaksikan, mewarisi, memanfaatkan, mendaya gunakan, menghayati mukjizat terbesar Nabi dan Rasul yang ada pada Rasul dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Ini satu hal yang istimewa dari mukjizat Al-Quran. Hal yang lain yang sehari-hari kita alami dan sehari-hari kita saksikan dan kita lihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang Indonesia ini yang hafal Al-Quran, mohon maaf, tidak semuanya mengerti bahasa Arab. Maka kalau kita tanya sebagian hufadz, sebagian yang hafidz Quran, mereka itu sesungguhnya juga tidak semuanya mengerti apa yang mereka hafalkan. Tapi luar biasanya adalah dari ujung mulai basmalah Al-Fatihah sampai penutup basmalah dan An-Nas, mereka bisa hafal 30 juz Al-Quran. Ada nggak kitab yang orang itu membacanya tidak mengerti tapi dia bisa menghafal dari ujung sampai ujung? Coba tanya, coba dicari kitab apa yang ada seperti itu. Kalau bukan karena mukjizat Al-Quran, maka akan sulit sekali bagi orang yang tidak mengerti bahasa Al-Quran untuk menghafal Al-Quran. Orang yang mengerti bahasa Al-Quran saja susah untuk menghafalnya, apalagi orang yang tidak mengerti. Tapi qaddarallah wa ma sya'allahu fa'al. Allah memberikan bukti tentang kemukjizatan itu. Saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, banyak sekali yang dapat menghafal Al-Quran itu, meskipun mohon maaf sebagian penghafal itu tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti makna yang ia hafal. Maka kalau bukan karena mukjizat, amat sangat sulit. Kitab-kitab yang lain tidak ada orang yang menghafal dari ujung sampai ujung. Bahkan sebagian yang menghafal itu bukan hanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dibalik dari An-Nas sampai Al-Fatihah pun yang bersangkutan juga hafal. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka terbuktilah firman Allah yang mengatakan, aku turunkan Al-Quran. Inna, sesungguhnya kami, aku Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu nazzalna, menurunkan apa yang diturunkan, al-dzikra. Ini adalah nama lain dari Al-Quran. Wa inna, sesungguhnya kami, wa inna lahu lahafidhun. Allah bersama orang-orang penghafal Al-Quran, Allah bersama orang Muslim akan senantiasa menjaga Al-Quran ini, sehingga Al-Quran ini tidak ada perubahan. Di antara cara menjaganya adalah banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, banyak orang-orang yang menekuni Al-Quran, dan Allah mudahkan mereka untuk dapat menghafal Al-Quran, dan Allah mudahkan mereka untuk lancar menghafalkan Al-Quran. Ini mukjizat yang luar biasa. Poin yang ketiga yang sehari-hari kita saksikan saja ini, ada banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lain. Ada yang disebut dengan al-i'jaz al-ilmi, mukjizat keilmu pengetahuanan atau mukjizat dari sisi ilmu pengetahuan. Ada lagi yang disebut dengan al-i'jaz al-lughawi. Ada kemukjizatan Al-Quran karena keindahan bahasanya. Bagi mereka yang mempelajari bahasa Arab, bagi mereka yang mempelajari struktur kosakata bahasa Arab maupun sastra Arab, maka mereka bisa menikmati keindahan Al-Quran dari sisi sastra, dari sisi susastra yang ada dan dikandung Al-Quran. Tapi bolehlah bagi kita yang awam, di samping dua poin yang kita sebutkan tadi, poin terakhir mukjizat Al-Quran yang kita saksikan adalah, kalau bagi kita yang hobi traveling, dulu zaman Uni Soviet, sekarang Rusia namanya, dulu zamannya disebut Uni Soviet, itu adalah pusat komunis. Ibu kotanya adalah Moskow. Orang datang ke Moskow mendapatkan Al-Quran di hotel, orang datang ke Moskow mendapatkan Al-Quran di toko buku.
Bandingkan dengan Al-Quran yang ada di Mekah, bandingkan dengan Al-Quran yang ada di Madinah, bandingkan dengan Al-Quran yang ada di Jakarta, bandingkan Al-Quran yang ada di Casablanca, bandingkan yang ada Al-Quran di Washington. Sama. Disebut Al-Quran itu karena memang ada kesamaan dan standarnya. Maka tidak ada perubahan dalam Al-Quran. Kita dapatkan Al-Quran di Moskow sama dengan kita dapatkan Al-Quran di Washington. Kita dapatkan Al-Quran di Washington sama dengan di Mekah. Kita dapatkan di Mekah sama dengan di Jakarta. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah jaga bersama-sama orang muslim, Allah jaga bersama-sama para hufadzul Quran, Allah jaga bersama orang-orang yang kita sebut hamalatul Quran, pecinta Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah, dimanapun tempat kita mendapatkannya, Al-Quran itu tidak berubah. Dan luar biasanya adalah, di samping tidak ada perubahan, boleh kitab-kitab suci lain coba kita cari bahasa aslinya, sangat sulit kita dapatkan. Silakan dicek. Silakan dicek dari agama apa kitab suci itu. Aku ingin mendapatkan bahasa aslinya, susah. Tapi tidak dengan Al-Quran. Kita dapatkan di Indonesia dalam bahasa Arab, kita dapatkan di Mekah dalam bahasa Arab, kita dapatkan di Rusia dalam bahasa Arab. Ya, kita dapatkan di Afrika dalam bahasa Arab, kita dapatkan di Amerika dalam bahasa Arab. Karena kalau bukan dalam bahasa Arab, tidak disebut Al-Quran. Nah, ini kemukjizatan yang orang mengatakan secara common sense saja. Secara awam saja kita mengatakannya. Persoalannya sekarang adalah, masihkah kita tidak mau bergaul dengan Al-Quran? Masihkah kita tidak mau mendalami kandungan dan maknanya? Masihkah kita yang mengaku orang muslim ini tidak mau menikmati jamuan Al-Quran, apalagi di bulan mulia, di bulan Ramadan seperti yang sekarang kita alami bersama? Sungguh merugi, sungguh menyesal mereka-mereka yang tidak dapat menikmati Al-Quran, padahal ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada semua nabi dan semua rasulnya. Masih banyak kita dapatkan, masih mudah kita dapatkan, tidak susah kita dapatkan. Maka bergaullah dengan Al-Quran, nikmati kandungannya, hayati pesan dan maknanya. Maaf bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran alias masih buta huruf Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Di tempat kita, di masjid kita yang mulia ini Al-Ittihad, saya yakin banyak sekali orang-orang yang mendalami Quran. Fasahahnya membaca Al-Quran boleh kita andalkan, bisa kita andalkan. Guru-guru banyak kita dapatkan, asal kita mau. Asal kita mau. Nah, maka bulan Ramadan ini di samping kita berpuasa, bulan Ramadan ini di samping kita mengenang nuzulul Quran, bolehlah kita canangkan sebagai bulan pemberantasan buta huruf Al-Quran. Syukur kalau kita sudah bisa membaca, meningkat kembali bagaimana kita menikmatinya. Ia adalah mukjizat, bukan sekedar mukjizat, tapi mukjizat yang terjaga. Ia adalah mukjizat, bukan sekedar mukjizat, tapi mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang lain. Alhamdulillah, kita manfaatkan waktu yang tersisa di masjid kita yang nyaman. Begitu kita duduk di atas karpetnya, seperti kita sulit untuk bangun lagi. Saking nikmatnya, saking halusnya karpetnya, saking enaknya udara dan ventilasinya,
Sungguh sayang kalau masjid ini hanya berdiri karena dekorasi, berdiri karena keindahannya, tetapi kita tidak mau mengisinya dengan Al-Quran. Insya Allah ke depan kita harus isi masjid kita yang indah, masjid kita yang megah ini dengan lantunan Al-Quran, dengan tilawatul Quran, dengan memaknai Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Barakallahu li wa lakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.